Ada salah satu amalan hadirin, amalan nyenengin orang. Nyenengin apa? Nyenengin orang. Nyenengin orang aja tuh pahalanya gede. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Man adkhalal mu'minin sururan, khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah." Masya Allah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang menggembirakan orang mukmin, dibikin senang temannya, dibikin senang tetangganya, dibikin senang keluarganya, gembira nih orang mukmin. Satu orang mukmin hatinya kita bikin gembira, dari kegembiraan tersebut Allah ciptakan 70,000 malakin, 70.000 malaikat hadir. Berapa Pak? 70.000 malaikat. Saya pertama kali baca itu cerita, saya kira 70. Ternyata 70,000 malakin. Allah ciptakan 70.000 malaikat. Tahu tugasnya tuh 7.000 ngapain? Yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Dia meminta ampun kepada Allah untuk orang yang nyenengin orang mukmin tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi masyaallah, la yasuqu khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuril qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang sama kita hormati, kita muliakan segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, para ustadzah, para kesepuhan, para orang tua, dan juga segenap DKM pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan, amin, diberikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah, amin ya rabbal. Dan juga segenap kepada para pemuda dan pemudi, para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan para panitia Allah berikan senantiasa sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan qabul hajat dunia maupun akhirat. Yang belum dapat jodoh agar cepat jodohnya, amin. Yang sudah memiliki jodoh belum memiliki keturunan agar cepat memiliki keturunan, amin. Yang sudah memiliki keturunan semoga menjadikan anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semua nikmat yang ada di dalam diri kita semuanya semata-mata hanya dari Allah. Allah menyatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat di dalam diri kita
kecuali semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu. Maka patut pantas kita bersyukur dari nikmatnya Allah. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, kekasihnya Allah, manusia yang paling sempurna, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sebab Rasulullah lah kita menjadi umat yang diperhatikan oleh Allah. Sebab Nabi Muhammad lah kita menjadi umat yang paling mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia berkat manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah mengatakan ummati ummatul marhumah. Kata Rasulullah, umatku ini adalah umat yang dimanja oleh Allah. Apa keinginannya kita, apa harapannya kita, dikabulkan oleh Allah berkat kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Padahal kalau hitung-hitungan Pak, kita umat akhir zaman yang mungkin harusnya udah dilupain sama Nabi kita, yang harusnya udah dilupakan oleh Tuhan kita Allah, tapi ternyata justru kita yang paling akhir, dan ternyata kita yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak Bu, Allah muliakan umat akhir zaman bukan karena banyak ibadahnya mereka, bukan, tapi Allah muliakan karena kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Pak, bersyukur kita menjadi umatnya Nabi. Nabi yang paling sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Makanya lihat hadirin, kita kalau nggak bersyukur jadi umatnya Nabi sangat keterlaluan hadirin. Nabi Musa alaihissalam kita sama tahu, ya tamanna, berangan-angan, berkeinginan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Musa alaihissalam membaca tentang ausaf, sifat umat-umat akhir zaman, Nabi Musa baca tuh kitab hadirin, sifat umat akhir zaman. Kenapa mereka mulia? Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah cara amal ibadah mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mudah betul. Amal-amalnya tuh sama Allah dipermudah, mereka dengan amal yang kecil insya Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Betul hadirin, umatnya Nabi banyak amalan-amalan yang karena amalan tersebut Allah ampuni dosa-dosanya kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Ada salah satu amalan hadirin, amalan nyenengin orang. Nyenengin apa? Nyenengin orang. Nyenengin orang aja tuh pahalanya gede. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, man adkhalal mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alfin malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang menggembirakan orang mukmin, dibikin senang temannya, dibikin senang tetangganya, dibikin senang keluarganya, gembira nih orang mukmin. Satu orang mukmin hatinya kita bikin gembira, dari kegembiraan tersebut Allah ciptakan sab'ina alfin malakin, 70.000 malaikat hadir. Berapa Pak? 70.000 malaikat. Saya pertama kali baca itu cerita, saya kira 70. Ternyata sab'ina alfin malakin, Allah ciptakan 70.000 malaikat. Tahu tugasnya tuh 7.000 ngapain? Yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Dia meminta ampun kepada Allah untuk orang yang nyenengin orang mukmin tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Itu kalau kita nyenengin satu orang, Ibu. Kalau kita nyenengin dua, dikaliin dua. Kalau ibu nyenengin orang sekampung, berapa orang tuh Bu? Dikalikan pakai kalkulator. Alhamdulillah, pahalanya besar. Bahkan hadirin nyenengin orang ini luar biasa. Ya, bahkan salah satu nyenengin sobi, nyenengin anak kecil. Nyenengin anak kecil itu Masya Allah pahalanya Pak. Rasulullah SAW pernah kedatangan satu sahabat hadirin. Yang satu sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang besar ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah bertanya, sahabatku, apa dosanya?
Akhirnya kata itu orang mengatakan, ya Rasulullah, saya malu kalau saya ceritakan tentang dosa aku. Akhirnya kata Rasulullah, kamu malu kepada saya, tapi kamu tidak malu kepada Allah. Kamu malu menceritakan itu kepada saya, tapi kamu tidak malu tatkala melakukan dosa tersebut kepada Allah yang maha melihat. Akhirnya itu orang kata Rasulullah, izhab la ghafirullah, kamu pergi sana, kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hadirin, pas ini orang berjalan, nggak lama malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Ya Muhammad, engkau mendapatkan salam dari Allah. Dan ketahui wahai Muhammad, sesungguhnya itu orang yang tadi datang kepada engkau, Allah telah ampuni dosa-dosanya. Allah telah mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian ditanya sama Rasulullah, wahai Jibril, apa yang menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah? Apa amalannya? Kata malaikat Jibril mengatakan bahwasannya itu orang memiliki anak kecil, yang mana setiap dia pulang dari kerjanya, dia beli mainan, dia beli makanan kesukaan daripada anak kecil tersebut. Pas dia berikan, itu anak kecil gembira, farhan, senang. Maka kata Allah, berkat dari kesenangannya tersebut kepada anak kecil, Allah ampunkan dosanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, tatkala baca ini sifat umat akhir zaman, kok enak banget, mudah banget kayaknya masuk surga. Makanya Pak Bu, kalau di akhirat, di neraka sama malaikat ditemui umatnya Nabi, kaget dia. Kamu umatnya siapa? Saya umatnya Nabi Muhammad. Hah? Kamu masuk neraka? Nabi kamu begitu luar biasa menjaga engkau agar tidak masuk ke dalam neraka. Banyak amalan-amalan umat akhir zaman agar mudah masuk surga, kamu masih masuk neraka. Ya Allah, tuh malaikat sampai heran sama umatnya Nabi yang masuk ke dalam neraka. Makanya hadirin, pas Nabi Musa mengatakan, pas dengar seperti itu cerita, kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan di umat sebagai umatku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak wahai Musa, ini adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Nabi Musa dibaca lagi tuh cerita tentang sifat umat akhir zaman, bahwasanya nanti di yaumil qiyamah umat itu wajahnya akan bercahaya min atharil wudu, dari bekas dia berwudu, karena di masa hidupnya dia sering berwudu, sering sholat. Orang yang sering sholat, sering berwudu, itu nanti wajahnya di yaumil qiyamah bercahaya. Alhamdulillah, glowing nanti mukanya di yaumil qiyamah yang sering berwudu hadirin. Akhirnya kata Nabi Musa, wah ini umat luar biasa, ya Allah jadikan dia umatku. Kata Allah, enggak, ini adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Sampai akhirnya hadirin, Nabi Musa putus asa, berharap umat tersebut menjadi umatnya Nabi Musa, tidak diberikan oleh Allah. Akhirnya kata Nabi Musa, ya Allah, kalau engkau tidak jadikan mereka sebagai umatku, maka jadikanlah aku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa, Pak, seorang nabi. Nabi Musa kalimullah yang derajatnya tinggi di sisi Allah, berkeinginan karena ngelihat mulianya umat Nabi Muhammad, berkeinginan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita yang lahir dalam keadaan menjadi umatnya Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kadang sulit untuk mencintai Rasulullah. Sulit kita bersyukur kepada Allah atas nikmat menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin, salah satu tanda bersyukurnya kita kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita sama-sama duduk pada malam hari ini di dalam rangka memuliakan malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa malam kelahirannya Nabi yang dimeriahkan, yang disambut? Sebab pada malam kelahirannya Nabi adalah paling mulianya malam di antara malam-malam yang lainnya. Bahkan hadirin, kata para ulama, malam 12 bulan Rabiul Awal di tahun gajah saat itu, tatkala Nabi lahir, itu menjadi malam yang paling mulia. Bahkan lebih mulia malam kelahirannya Nabi daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa lebih mulia malam kelahirannya Nabi? Ya, malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Malam kelahirannya Nabi, lahirnya sumber kebaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak akan Allah turunkan Al-Quran kalau tidak lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada malam hari itu hadirin adalah malam yang ditunggu oleh seluruh makhluk, yang ditunggu oleh seluruh umat hadirin. Ini Nabi yang telah diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah.
Di dalam syair dikatakan, ya man khuliq min nuri rabbi, ya man sumiya qabla yuladi. Wahai manusia yang telah diciptakan dari cahayanya Allah, wahai manusia yang telah diberikan nama sebelum kelahirannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi sebelum lahir, Pak Bu, udah dikisahkan oleh Allah di dalam kitab-kitab. Bahkan salah satunya kitab Taurat, hadirin. Ada seorang yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Seorang yang dia sebelum masuk Islam adalah orang Yahudi. Ka'ab al-Ahbar ini kita mendapatkan kisah dia masuk Islamnya ba'da wafati, setelah meninggalnya Rasulullah. Ka'ab al-Ahbar ini, Ka'ab al-Ahbar mengatakan, qala allamani abi tauratan illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Kata Ka'ab al-Ahbar, suatu hari tatkala saya masih Yahudi, saya belajar kitab Taurat kepada bapak saya. Tatkala saya baca kitab Taurat, ayah saya menilep satu lembaran, satu soft nggak dibahas oleh bapak saya. Diumpetin pembahasan tersebut, dimasukkan ke dalam funduk, ke dalam kotak, kemudian diumpetin sama bapak saya. Setiap saya ngaji kitab Taurat, begitu ayah saya. Satu soft tersebut nggak dibuka, diumpetin, dimasukin ke dalam kotak, diumpetin sama bapaknya. Falamma mata abi, kata Ka'ab al-Ahbar, tatkala bapak saya mati, fatahtuhu, saya buka itu kitab lembaran tersebut. Ternyata di dalam kitab Taurat tersebut yang ditutup oleh ayah saya, ternyata di dalamnya ada cerita Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Mekkah, yang akan lahir di kota Mekkah, wa hijratuhu fil Madinah, yang akan hijrah ke kota Madinah, wa sultanuhu fi Syam, yang akan memiliki kerajaan di negeri Syam. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum lahir udah diceritakan tentang kisahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Rasulullah udah termaktub di pintu arsy Allah. Nabi Adam alaihissalam tatkala membuat satu kesalahan kepada Allah, yang mana kesalahan tersebut kesalahannya para anbiya bermakna begitu banyaknya hikmah, hadirin. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian meminta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah ratusan tahun, nggak dimaafkan oleh Allah daripada kesalahannya, sampai akhirnya Nabi Adam keingetan akan nama yang bersanding dengan namanya Allah, yaitu bertawasul kepada namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai Musa, dari mana kamu tahu tentang nama itu? Dari mana engkau tahu daripada nama itu? Karena itu nama belum aku lahirkan. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, aku tahu daripada nama tersebut karena bersanding dengan namamu di pintu arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ini bukan orang biasa. Itu adalah kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin, di malam yang begitu tenang, di malam yang begitu sejuk, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam kelahiran tersebut, masya Allah, menjadi malam yang paling istimewa, ditunggu, hadirin. Bahkan arsy Allah dikatakan tadi dalam kitab Maulid, fahtazal arsyu taraban wastibsyaran wasdadal kursiyyu haibatan wa waqaran wa amtala'atis samawati anwaran. Di malam kelahirannya Rasulullah, arsy Allah bergoncang, gembira, senang. Allah subhanahu wa ta'ala pancarkan cahaya dari kelahirannya Nabi, dari rumah Sayyidah Aminah sampai menjulang ke tinggi ke langit. Sallu ala Nabi Muhammad. Bercahaya Rasulullah. Tatkala malam tersebut, hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala memeriahkan malam kelahirannya Rasulullah dengan Allah padamkan api di Persia yang disembah oleh orang Majusi, yang api tersebut hidup ribuan tahun, kena banjir, kena hujan, tidak padam, sehingga dikatakan api abadi. Tapi di malam kelahirannya Nabi, Allah ingin menyambut, memeriahkan malam kelahirannya Rasulullah, api tersebut dipadamkan oleh Allah subhanahu. Geger orang Majusi, ini api Tuhan kami padam, ada kejadian apa ini? Ternyata lahirnya kekasihnya Allah. Bahkan hadirin, tidak sampai situ, Allah memerintahkan para malaikat mereka untuk berbaris untuk menyambut kelahirannya Rasulullah, sambil mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Makanya hadirin, Pak Bu, tadi pas kita baca maulid ada namanya mahalul qiyam, ada tempat kita berdiri, betul? Tadi kita berdiri, hadirin. Itu para ulama, salah satu dalilnya, hadirin, kenapa kita berdiri pembacaan pertengahan fasal pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, karena tafaulan bil malaikah.
Karena kita ngikutin para karena malaikat diperintahkan oleh Allah di malam hari tersebut, di malam kelahirannya Rasulullah, mereka suruh berdiri. Makanya kita ngikutin para malaikat. Mulianya hadirin, Rasulullah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Thuwaibah, seorang budaknya Abi Lahab. Tatkala melihat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lari bergegas kepada Abi Lahab. Kemudian mengatakan kepada Abi Lahab, "Wahai Tuhan, selamat. Anda telah memiliki keturunan, telah memiliki keponakan." Akhirnya tahu Pak Bu, yang pertama kali ditanya oleh Abi Lahab, "Ponakan saya laki apa perempuan?" Laki apa? Perempuan. Karena saat itu kalau memiliki anak perempuan suatu aib. Dia wajib dibunuh secara hidup-hidup. Kalau habis lahir lihat anaknya kelamin perempuan, Bu, itu diceritakan di zaman jahiliyah itu harus dikubur secara hidup-hidup. Makanya ibu-ibu ini jasa paling besar memuliakan ibu adalah baginda Nabi Muhammad. Setelah adanya Rasulullah, derajat seorang wanita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Thuwaibah, "Wahai Tuhan, kamu memiliki keturunan, aku memiliki keponakan lelaki." Senang Abi Lahab. Ini Thuwaibah juga senang habis melihat Rasulullah. Subhanallah, hikmahnya hadirin, senangnya Thuwaibah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan dimerdekakannya Thuwaibah oleh Abi Lahab. Thuwaibah kan langsung dimerdekakan oleh Abi Lahab, betul? Makanya Thuwaibah, salah satu bukti kegembiraan Thuwaibah atas kelahirannya Rasulullah, itu Thuwaibah habis ngabarkan kepada Abi Lahab, dia nggak langsung pulang, balik lagi ke rumah Sayyidah Aminah. Makanya orang yang pertama kali menyusui Rasulullah adalah Thuwaibah, budak Abi Lahab yang telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu. Kedua, setelah Thuwaibah, barulah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Itu baru yang kedua yang menyusui Rasulullah selama 4 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abi Lahab saat itu senang atas kelahiran keponakannya. Sebab senangnya dia seumur hidupnya, setelah itu dia nggak senang lagi hadirin. Setelah itu makan musuh bebuyutan. Abi Lahab ini Fir'aunnya di zaman Nabi Muhammad lebih Fir'aun dibandingkan dengan Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Paham Pak? Kalau di zaman Nabi Musa ada namanya Fir'aun, ya, musuh Nabi Musa. Tapi masih mending di akhir hayatnya itu Fir'aun masih mengatakan amantu birabbil Musa. Saya beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi karena udah ditenggorokan, rohnya nggak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu taala. Tetap dia disiksa oleh Allah. Abi Lahab sampai akhir hayatnya, sampai udah mau mati, masih mengatakan bahwasanya saya benci kepada Muhammad dan saya akan bunuh Muhammad. Na'udzubillahi min. Makanya Fir'aun di zamannya Nabi Muhammad lebih Fir'aun dibandingkan Fir'aunnya di zamannya Nabi Musa. Tapi Abi Lahab sekali seumur hidupnya gembira atas kelahirannya Rasulullah. Di dalam syair dikatakan, idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu bitabat yada fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu li sururi bi ahmada. Di dalam syair dikatakan, kalau nih orang kafir, ya Abi Lahab yang sudah dipastikan oleh Allah pasti masuk neraka. Karena ditetapkan di dalam surat tabat yada Abi Lahab. Abi Lahab sama istrinya pasti masuk neraka hadirin. Dia pasti masuk neraka. Kalau ini orang udah pasti masuk neraka, tapi di setiap hari Seninnya diringankan siksaannya oleh Allah, disebabkan sekali seumur hidupnya pernah gembira atas kelahirannya Rasulullah. Maka bagaimana sangkaan seseorang yang beriman kepada Rasulullah, setiap hari dia gembira atas kelahirannya Rasulullah, insya Allah dia nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul utsma daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Makanya ibu Pak, kita merayakan semacam ini, merayakan acara maulid bukan untuk niat yang lain, bukan untuk bangga-banggaan dirinya kita, bukan untuk bangga-banggaan yang lainnya, bukan untuk sombong-sombongan, tidak. Para ulama membangun daripada majlis maulid, kita semuanya hadir majlis maulid dengan niatan satu, bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau hati kita cinta kepada Rasulullah, imannya dikuatkan oleh Allah. Para sahabat hadirin, para sahabat ini orang yang imannya levelnya paling tinggi setelah Nabi Muhammad. Tahu Pak, kenapa level para sahabat imannya paling tinggi? Bukan karena banyak ibadahnya mereka, walaupun ibadahnya mereka banyak. Bukan karena banyak sholatnya mereka, walaupun sholatnya banyak. Bukan karena banyak Al-Qurannya mereka, walaupun Al-Quran turun di hadapannya mereka hadirin. Tapi
Allah tinggikan derajatnya para sahabat karena cinta setia kepada baginda Nabi Muhammad. Mahabbatus shadiqah, kecintaan yang jujur, sesuatu yang masuk ke dalam hati. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, itu pasti Rasulullah ada di dalam hatinya. Bukti bahwa Rasulullah ada di dalam hatinya, perilakunya kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ikuti sunnahnya Rasulullah, Pak. Jangan ditinggal. Jangan kita malah mengikuti modern. Wah, udah lupain tuh akhlak-akhlaknya Nabi, lupain sunnah-sunnahnya Nabi jadul. Jangan, Pak. Kita cinta sama Nabi, dengan kita melaksanakan sunnahnya Nabi, nanti dibalas cintanya kita oleh Rasulullah. Dari hal yang kecil, Pak, Bu, ajarin anak-anak kita. Dari kecil masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kamar mandi dengan kaki kanan, makan dengan tangan kanan, usahakan ajarkan dengan duduk. Jangan kita makan berdiri. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin kepada kita, kepada anak-anak kita makan dengan tangan kiri dan berdiri? Siapa? Kita diajarkan, bahkan saya yakin orang tua kita ngajarin kita makan duduk, betul Bu? Makan dengan tangan kanan. Sekarang banyak anak-anak ngikutin daripada orang-orang luar negeri. Wah, lihat tuh orang luar negeri kalau pesta dia berdiri makannya. Dia minumnya sambil tangan kiri, makannya dengan tangan kiri. Naudzubillahimin. Jangan. Cinta kepada Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, demi Allah tidak akan rugi orang yang mengikuti kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita harus mencintai seseorang melihat daripada jasanya, maka ketahuilah jasa yang paling besar untuk kita adalah baginda Nabi Muhammad. Orang tua kita berjasa, guru kita berjasa, tapi ingat, yang paling berjasa, paling besar untuk kita adalah Rasulullah. Sebab Rasulullah, hadirin, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Rasulullah SAW tatkala ditawari oleh Allah di dalam surat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wahai Muhammad, apa permintaan engkau yang dengan permintaan tersebut engkau ridha, engkau senang? Kata Nabi Muhammad, ya Allah, saya tidak ridha satupun dari umatku berada di dalam neraka jahanam. Ya Allah, saya nggak mau satupun dari umatku berada di dalam neraka jahanam. Maka hadirin, Rasulullah dengan menekankan lagi dalam sabdanya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga. Amin. 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 Amin ya rabbal illa man aba, kata Rasulullah. Kecuali yang kagak mau. Ada orang nggak mau masuk surga, hadirin. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang kagak mau itu masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, siapa yang taat kepada aku, sesungguhnya dia mau masuk ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang tidak taat kepada aku, sesungguhnya dia belum mau masuk surga. Bayangkan hadirin kalimat Rasulullah, yang taat kepada aku, dia mau masuk surga. Yang tidak taat kepada aku, dia belum mau masuk surga. Bukan diharamkan, enggak. Belum mau masuk surga, artinya apa? Kenapa Rasulullah pakai kalimat dia belum mau masuk surga? Karena Rasulullah masih berharap mereka yang belum mau, mereka yang masih bermaksiat, mereka yang masih berbuat dosa, mereka yang masih berkhianat kepada Rasulullah. Rasulullah SAW berharap mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayang Rasulullah sama kita, cinta Rasulullah sama kita. Rasulullah nungguin kita, hadirin. Rasulullah nungguin kita. Maka sabar, kata Rasulullah tatkala melihat sahabatnya yang disiksa begitu kejam, hadirin. Kata Rasulullah, isbiru, sabarlah kalian daripada ujian yang besar. Tunggu saya di telaga Kautsar. Dengan itu kita insya Allah selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir hadirin, mari kita jaga anak-anak kita, hadirin. Didiklah anak-anak kita dengan pelajaran ilmu agama, hadirin. Harta yang kita tinggalkan belum bisa menjamin iman dan Islam daripada anak-anak kita. Tapi manakala kita ajarkan ilmu agama, kata Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga engkau. Tapi kalau harta, anak yang akan menjaga hartanya kita. Hadirin, ada pengalaman belum lama, 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Medan, hadirin, Sumatera. Tatkala saya di pesawat, sebelah kanan saya ada seorang wanita yang kurang lebih usianya 57 tahun, hadirin. Dia bertanya kepada saya, hadirin, Bapak seorang ustadz, mungkin karena saya pakai gamis kebetulan saat itu, hadirin. Akhirnya kata saya, insya Allah ibu. Akhirnya dia bertanya, ustadz dari mana, ngapain aja. Wah, bertanya ibu. Sampai dia bertanya tentang agama, hadirin, tentang pelajaran, tentang ini. Akhirnya saya pun penasaran, saya bertanya juga kembali kepada itu ibu.
Karena itu ibu kebetulan tidak pakai kerudung hadirin. Saya pun bertanya, ibu mohon maaf. Saya bertanya dengan pelan-pelan hadirin, dengan berhati-hati. Ibu ini agamanya apa? Kata saya gitu. Ibu agamanya apa? Akhirnya kata ibu tersebut, nah inilah Ustadz yang sulit saya jawab. Kata ibu tersebut, saya ini lahir dalam keadaan Islam. Tapi di tahun 96 saya pindah keyakinan jadi Kristen, kata dia begitu. Akhirnya saya nggak kaget hadirin, kita dengan perbedaan biasa, betul? Jangan kita berbeda keyakinan, beda akidah, itu biasa hadirin. Yang nggak biasa itu saat menyalahkan perbedaan, itu tidak boleh, betul? Berbeda itu biasa, tapi menyalahkan perbedaan itu baru nggak boleh hadirin. Kemudian hadirin dia bertanya, wah masalah tentang agama, tentang ini. Walhasil hadirin selama 2 jam saya ngobrol sama itu ibu. Kan perjalanan dari Medan ke Jakarta 2 jam. Selama itu saya nggak istirahat. Dia bertanya terus tentang agama hadirin. Sampai dia mengatakan, oh saya baru tahu Bapak Ustadz, ternyata agama Islam itu seperti itu ya. Ibu tahu Pak, kenapa dia keluar dari agama Islam? Dia mengatakan, kenapa Ustadz saya keluar dari Islam? Karena dari kecil saya nggak pernah diajarin ilmu agama oleh orang tua saya. Orang tua saya pembisnis, dia punya SPBU. Di Medan itu beberapa SPBU, dan istri ibunya juga pembisnis. Ibunya ini mu'alaf, kebetulan neneknya Kristen, sehingga dia akhirnya diasuh oleh neneknya hadirin. Dan dia bermain kepada teman-teman yang non-Islam, sehingga tatkala temannya masuk sekolahan non-Islam, dia pun ikut. Di dalam sekolahan itulah hadirin, akhirnya dia ikut membaur, akhirnya pindahlah keyakinan dia menjadi Kristen hadirin. Akhirnya di situ hadirin, dia setelah saya mengatakan seperti itu, akhirnya saya mengatakan kepada itu ibu, lagian ibu kenapa begitu cepat pindah keyakinan? Padahal ibu harusnya belajar dulu tentang agama Islam. Tapi dalam hati saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan itu ibu dapat hidayah dari Allah, amin. Ya. Tapi di situ hadirin, demi Allah yang saya sedih hadirin, saya dalam hati saya, ya Allah, bisa pindah keyakinan sebab tidak diajarkan ilmu agama hadirin. Zaman sekarang masya Allah, kita seakan-akan alergi sama ilmu agama. Padahal justru dengan ilmu agama tersebut anak kita selamat imannya, terjaga Islamnya. Kata Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, al-jahlu narun lidini mariyuhrikuhu. Kebodohan terhadap ilmu agama adalah api yang akan membakar agama seseorang. Karena kebodohan ilmu agama, sedikit demi sedikit agamanya hilang hadirin, kebakar. Wal ilmun ma'un lidzalikan nar yutfiha. Dan ilmu agama adalah air yang akan memadamkan api kebodohan tersebut. Maka kalau kita pengen selamat hadirin, ajarin anak-anak kita ilmu agama. Ada pesantren, betul? Pesantren ada, atau ada madrasah diniyah ada, atau kita panggil ustadz buat ngajar rumah kita privat, kita bayar tuh ustadz hadirin. Kemudian yang keempat, ada majlis taklim, dorong anak-anak kita hadirin. Kalau mereka udah memiliki ilmu agama, orang masuk pesantren belum tentu jadi ustadz semuanya, tapi insya Allah sudah jadi orang baik semuanya, amin. Kalau dia udah jadi orang baik, mau jadi apa aja insya Allah terjaga. Mau jadi masuk dalam pemerintahan, mau masuk anggota dewan, mau jadi kontraktor, mau jadi pilot, jadi apa aja. Jadi dokter insya Allah jadi orang baik, amin. Amin ya Rabbal. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Saya sedikit amalan terakhir, ya hadirin yang dimuliakan Allah, saya ijazahkan kepada antum semuanya. Ada doa, doanya pendek, saya yakin antum semuanya hafal, yaitu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Baca doa tersebut setiap habis sholat 1 kali. Setiap habis sholat 1 kali. Sesibuk apapun kita, minimal Rabbana hablana hadirin. Saya dapat ijazah itu dari guru saya Kiai Nawawi, yang beliau belajar langsung kepada Abu Ya Said Muhammad bin Al-Maliki di kota Makkah hadirin. Insya Allah yang rutin baca itu, yang belum menikah insya Allah cepat jodohnya, amin. Yang amin bapak-bapak bu. Wah, bapak parah nih bu. Dan yang kedua, insya Allah yang udah menikah belum memiliki keturunan, dengan doa itu baca setiap sholat, insya Allah memiliki keturunan, amin. Yang sudah memiliki keturunan, kemudian anaknya rada-rada bandel atau bagaimana, doa kepada Allah dengan doa tersebut setiap habis sholat 5 waktu, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya Rabbal. Saya ijazahkan, saya punya ijazah ini kepada antum, dan antum semuanya boleh mengijazahkan ini kepada siapapun. Syaratnya satu, harus kita amalkan terlebih dahulu. Kalau antum sudah mengamalkannya, antum boleh mengijazahkan kepada keluarga antum. Insya Allah ijazah ini barokah dunia dan akhirat, amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf Pak Bu, saya langsung jalan karena masih ada acara lagi, satu lagi di daerah Cepecang hadirin.
Doakan biar Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, barokah, manfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kira siapa? Assalamualaikum. Sehat. HP ada di sini.